Selamat siang, dengan saya Agung Suragumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu bercerita, sharing-sharing tentang parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga beberapa sesi yang tentang disebut namanya Q&A, question and answer. Bener nggak pengucapan bener aja ya. Jadi pertanyaan dari viewers kita tampung, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan jangan lupa ketika misalnya sudah dibahas di dalam videonya, tolong viewers yang bertanya silakan berkomentar apakah sudah pas atau tidak jawabannya. Tapi sebenarnya sih kita menjawab sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, atau misalnya sesuai dengan usaha yang kita miliki. Mungkin ada yang kurang, ada yang kelebihan, silakan itu difiltrasi masing-masing. Jadi jika sudah misalnya sudah dirasa bermanfaat, silakan langsung di share atau misalnya di subscribe nih channelnya Beyond Education Podcast. 2 hari sekali kita update selalu tentang konten-konten yang sudah berjalan, atau misalnya konten-konten yang memang sudah di launching sebelumnya, atau beberapa konten yang memang sudah baru banget hari yang terjadi di masyarakat. Jadi jangan lupa ya, nyalakan juga notification-nya. Notification itu sangat penting gitu. Jadi ketika ada video yang terbaru nanti diberitahukan. Dan jangan lupa kalau sudah misalnya menonton Beyond Education Podcast, tonton sampai habis. Banyak yang viewers yang bertanya setengah-setengah nih, karena jadi pertanyaannya itu sudah dibahas sebenarnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun pertanyaan sudah dibahas gitu. Walau jadi kita tidak membahas lagi pertanyaan tersebut, karena sebelumnya kita sudah bahas. Makanya ketika ada yang merasa kok pertanyaan saya tidak dijawab atau apa, saya sudah menjawabnya lewat email, lewat Google Form dengan menyertakan link Beyond Education sesuai dengan pertanyaan ibu, bapak, dan masyarakat di sana. Ya, jadi dicek aja emailnya kalau misalnya sudah bertanya atau komentarnya. Kalau misalnya dirasa kenapa nggak dijawab, cek aja emailnya, pasti saya langsung menjawab dengan link yang sudah ada itu jawaban. Mirip-mirip bagus itu. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya. Alhamdulillah Pak Doni. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Sekarang berita kematian tiap hari ada dengan dari manapun itu, dari medsos itu berita kematian kayak berita ini posting makanan. Iya. Sekarang ada kematian itu hampir setiap hari ya kita dengar beritanya. Betul. Dan apalagi yang sekarang kita alami bukan hanya orang-orang yang kita tidak kenal, tetapi orang-orang terdekat kita. Ya ini menjadi warning gitu bagi kita semua, agar kita tidak menganggap remeh gitu wabah ini. Betul. Dan kita yang diberikan kesehatan, tolong selama masih sehat jangan disia-siakan gitu, dengan jaga diri masing-masing keluarga. Jadi viewers, kita mari bersama-sama berdoa mungkin Pak ya, untuk beberapa kerabat yang terdekat mungkin, atau misalnya siapapun dan seluruh Indonesia, semoga bisa menjaga masing-masing dan semoga diberikan kesehatan selalu gitu kan. Jadi bisa beraktivitas seperti biasa aja. Kita semangat melewati pandemi ini. Mudah-mudahan ya selesai lah. Iya, pasti selesai insya Allah. Oke Pak, ada pertanyaan lagi pagi ini. Apa nih pertanyaannya? Nah, jadi baru kemarin pagi sih ibunya nanya gitu kan, ini pertanyaannya. Ini sih berkaitan dengan sekolah Pak. Mungkin memang pendidikan ini tidak dipungkiri ya Pak ya, karena menjadi polemik sangat yang terdampak oleh pandemik ini. Yang tadinya anak-anak berkumpul tradisional, secara berbicara guru di depan kelas gitu kan, sekarang sudah berubah gitu. Iya, semuanya online dan ada pertanyaan seperti ini Pak. Apa nih? Beyond Education Podcast. Ini sih langsung ke poinnya aja. Iya, langsung aja ke poinnya. Dengan Ibu Indri di Bintaro ini Pak, daerah Bintaro. Dekat dong. Dekat. Dengan Ibu Indri di Bintaro, Tangerang Selatan. Langsung nih Mak. Mungkin beliau juga udah tahu sih misalnya bagaimana kita sering menceritakan mungkin Fikar School, homeschooling gitu ya. Nah, dia bertanya seperti Pak, bagaimana cara menjadikan rumah jadi sekolah
bagi anak-anak. Tetapi sekolah di sini bukan yang dimaksud yayasan atau sebuah gedung. Sekolah di sini adalah yang dimaksudkan sekolah di sini, kata beliau, itu adalah lingkungannya yang mendidik untuk anak-anak, karena pembelajaran jarak jauh memerlukan environment atau lingkungan yang mendukung anak-anak seperti layaknya di sekolah. Jadi experience anak mungkin di sekolah mereka dapatkan di rumah. Mereka dapatkan di rumah, atau kebutuhannya yang di sekolah mereka dapatkan di rumah. Tapi jangan sampai ini ya, ingin memindahkan lab kimia di rumah ya. Mungkin ke situ. Ya nggak mungkin. Jadi ya mungkin kita mungkin beliau bertanya bagaimana cara menciptakan lingkungan yang enak gitu sebagai sekolah di rumah. Oke, siap. Jadi di sini kita jangan sampai ya yang namanya kita ingin menjadikan rumah kita ini sebagai sekolah buat anak-anak kita, tapi kita samakan dengan lingkungan sekolah yang sebenarnya. Kalau kita melakukan pendidikan secara offline, jadi rumah di sini jangan sampai membuat anak-anak ini dengan belajar secara online, apalagi dalam waktu yang cukup lama ya seperti saat ini, anak-anak merasa tersiksa. Karena kan pada saat ini mau nggak mau gitu, tidak ada pilihan lain, bahwa anak-anak harus mengenyam pendidikan yaitu di rumah masing-masing. Karena pendidikan harus tetap jalan ya Pak. Karena pendidikan harus tetap jalan. Tapi kita memang tidak bisa memindahkan sekolah fisik ke rumah kita masing-masing. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini ingin mendapatkan kenyamanan ketika mereka belajar. Dan mereka bisa dapatkan di rumah masing-masing kenyamanan ini, asalkan orang tuanya berusaha menjadikan rumah ini memiliki suasana belajar yang kondusif. Misalnya anak-anak dibuat merasa bahwa rumah ini sebagai istanaku. Ya. Bagaimana sih kalau misalnya rumah sudah dianggap menjadi sebuah istana? Berarti kan kita menemukan kedamaian di dalam rumah kita. Kita menemukan kebahagiaan. Kita menemukan kesenangan. Nah, orang tua harus menciptakan situasi dan kondisi tersebut. Jadi jangan anak-anak ini juga dibiarkan gitu. Mereka merasa sudah mendapatkan perhatian dari guru-gurunya di sekolah. Udah cukup. Mereka merasakan seperti itu. Padahal ini berbeda. Ketika kita belajar online, guru-guru hanya stop dalam memberikan pendidikan akademisnya saja. Tetapi kan anak-anak ini juga harus bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Nah, karena dulu mereka bisa melakukan itu di luar rumah, sekarang mereka nggak bisa melakukannya lagi. Iya, terbatas kan Pak ya? Iya, terbatas gitu. PPKM level 4 kan. Benar. Nah, kalau menurut saya sih orang tua ini harus menjadi supporter terbaik bagi anak-anaknya. Iya juga. Mereka harus membangun komunikasi yang baik sama anak-anak. Karena yang namanya pendidikan itu kan tidak harus patokannya ini dari sisi akademis semata. Kita harus bisa mengisi celah yang anak-anak ini tidak dapat di sekolah sebelumnya. Misalnya dari pendidikan karakter anak-anak kita. Ya mungkin kalau di sekolah kan kurang ya, karena sekolah ini kan lebih tekanannya itu dari sisi akademis semata. Iya, nilai kelulusan KKM gitu. Benar, hanya mengejar KKM agar nilai di rapotnya bagus dan bisa lulus. Nah, kalau itu yang biasa dilakukan di sekolah offline, bagaimana ketika anak-anak ini harus mengenyam pendidikan di rumah masing-masing? Orang tua memiliki kreativitas. Jangan lagi kita menjejalkan pendidikan akademis yang anak-anak ini sudah dapatkan pada waktu mereka belajar online. Orang tua ditambahin lagi. Ditambahin lagi.
Iya. Malahan lebih horor gitu. Karena sudah banyak korbannya gitu kan. Iya. Anak-anak merasa lebih tersiksa berada di rumah dibandingkan di sekolah. Iya betul. Jadi anak-anak itu malah lebih takut diawasi oleh Orang tuanya gitu kan, daripada guru-guru ngajar misalnya. Terus dilihatin orang tuh jadi takut nggak bisa, takut apa? Karena tuntutan itu kan Benar. Karena kan ini sempat kejadian ini malah sebelum keadaan pandemik ya. Ini sama murid Fikar sendiri. Jadi si anak ini memang sudah mengambil program visiting, guru yang datang ke rumah. Nah, ketika proses KBM berlangsung, si gurunya ini cerita ke saya bahwa orang tuanya selalu berada di samping anaknya ketika belajar. Dan akhirnya anaknya lama-lama jenuh juga gitu. Sampai dia teriak gitu, ngusir orang tuanya, bayangin. Karena dia merasa orang tuanya selalu ikut campur. Ketika gurunya ini mengajar pendidikannya kepada si anak, merasa harus membenarkan gitu ya orang tua tuh. Iya. Nggak boleh salah lah. Jadi orang tua kesana malah mendikte gitu. Iya, jadi nggak boleh salah, harus benar gitu. Dan akhirnya anaknya udah nggak sanggup ngusir orang tuanya. Ketekan berarti Pak ya? Benar. Ada tekanan berarti itu. Nah ini apalagi masih ada guru pendamping yang datang. Kalau nggak ada sama sekali bagaimana coba? Anak misalnya kita tekan gitu, harus jangan sampai mereka menghabiskan waktu yang aneh-aneh gitu. Mereka ditekankan untuk ya sebagian besar waktunya baca buku, belajar, kerjain tugas-tugas kamu. Akhirnya anak tidak memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang lain yang mereka sukai. Ya makin tersiksa anak-anak. Biasanya kan anak-anak melakukan hal yang disukai itu kan misalnya sepulang sekolah, gitu kan, ya kemana dulu, Iya, liburan dulu. Sekarang kan ya dia di situ-situ aja gitu iya. kan. Nah makanya di sini kan orang tua dituntut gitu, membuat suasana rumah ini senyaman mungkin. Karena belajar ini tidak harus selalu korelasinya sama pendidikan akademis semata. Bagaimana nih dengan situasi kayak gini orang tua bisa membangkitkan potensi anak-anaknya? Misalnya orang tua selalu berdialog dengan anak-anaknya, menanyakan mengenai cita-cita mereka apa, menanyakan mengenai tujuan hidup mereka apa kegiatan anak-anak kita di luar sekolah, dibangun yang namanya komunikasi. Tetapi kalau ini tidak dibangun, akhirnya yang kita tahu pendidikan itu hanya baca buku matematika, baca buku IPA, baca buku IPS. Kayaknya pendidikan di luar akademis ini nggak ada gitu. Jadi sempit maka pendidikan tuh ya. Iya. Itu aja gitu. Benar. Padahal pendidikan akademis ini hanya sebagian kecil aja gitu yang harus anak-anak kita ini pelajari. Masih banyak hal yang lain gitu yang anak ini harus pelajari. Karena kan yang namanya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Iya. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda. Iya, tidak semua anak-anak suka semua pelajaran. Iya, ya saya juga waktu zaman dulu sekolah, saya paling benci gitu harus dipaksa untuk menguasai semua mata pelajaran. Iya benar. Apalagi ujung-ujungnya agar nilai rapot hitam semua warnanya. Nah ini kan akhirnya saya merasa kok sekolah begini banget ya. Kok sekolah ini nggak menyenangkan gitu. Saya nggak suka semua mata pelajaran, tapi saya dipaksa. Kalau nggak ada ancaman, nggak naik kelas. Akhirnya beneran nggak naik kelas. Iya. Apalagi kalau sistem seperti itu adanya di sekolah yang di rumah gitu. Nah itu jangan sampai anak merasakan dulu kegundahan di sekolah offline dan dia merasakan lagi malah lebih parah di sekolah yang di online pada saat di rumah ini gitu. Iya betul. Nah di sini kan makanya kunci itu ada di tangan orang tua masing-masing. Apakah orang tua ingin menjadikan rumah ini bagaikan neraka ataukah rumah ini bagaikan surga bagi pendidikan anak-anaknya.
Karena kayak anak saya aja deh, anak saya ini kan sudah berlangsung berapa lama pendidikan online? Dari tahun kemarin kan? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tetapi anak saya nggak pernah menanyakan kapan ayah sekolah mulai lagi yang offline, kapan lagi saya bisa ketemu teman-teman saya. Nggak pernah tuh tanya. Dia enjoy aja gitu. Karena saya tidak pernah memaksakan dia untuk belajar sesuatu hal yang dia tidak sukai. Saya nggak pernah nanya, gimana kamu tadi belajar apa sama guru kamu? Ya coba tes. Iya. Saya nggak pernah menanyakan hal itu gitu. Banyak kan sih orang tuh seperti itu Pak. Ya, setelah anak itu belajar seharian, malamnya belajar lagi yang benar. Ditambahin lagi gitu sama orang tuanya gitu kan, kayak dites ulang gitu. Akhirnya kan anak-anak kapan gue istirahat gitu. Kayaknya lebih enak offline deh. Gue bisa keluyuran gitu. Jangan-jangan kebolos ya. Nah ini kan sangat tidak adil dong bagi anak-anak. Anak-anak sudah menghabiskan waktu dari pagi sampai sore belajar online, ditambah lagi harus dapat didikan lagi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya berbakat menjadi seorang guru yang asik sih nggak masalah gitu. Iya, kebanyakan kan orang tuh guru dadakan. Iya, akhirnya yang bisanya hanya marah-marah, hanya bisanya kesel. Akhirnya kan anak jadi nggak betah gitu. Saya nggak pernah nanya gitu kalau sama anak saya, misalnya habis belajar dengan gurunya, kamu tadi belajar apa? Bagaimana nilainya? Bisa nggak? Saya nggak pernah nanya kayak gitu. Saya pikir buat apaan gitu. Ya normalnya sih, ya pengalaman aku sih emang orang tua kayak gitu biasanya. Iya, nah seharusnya kan kita sebagai orang tua sudah tahu nih, anak-anak harus belajar jarak jauh dalam waktu yang cukup panjang. Iya. Coba kita bayangkan kita aja jadi murid-muridnya deh. Yang berempati. Kita jadi anak-anak kita. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kondisi psikologis kita? Kita aja yang sudah dewasa tersiksa di rumah terus. Apalagi anak-anak yang masih memiliki energi yang melimpah ruah gitu, yang harus perlu disalurkan. Tetapi kalau anak-anak kita di rumah terus ditambah kita siksa, ya bagaimana anak-anak bisa menikmati gitu hari-harinya di rumah? Disiksa dengan tuntutan-tuntutan itu. Iya. Malah dengan anak-anak ini di rumah, orang tua jadi memiliki ide-ide ini bagaimana nih agar gue bisa lebih dekat lagi nih sama anak gue. Harusnya seperti itu. Iya. Bagaimana nih saya bisa lebih mengenal lagi nih anak-anak gue. Akhirnya anak-anak merasa bahwa, belajar jarak jauh ini lebih asik loh ya. Gue bisa lebih deket nih sama orang tua. Gue bisa cerita apa saja gitu. Beda waktu mereka sekolah offline. Mereka kan malu kalau mau cerita sama guru-gurunya kadang. Misalnya mereka cerita punya pacar atau punya hal-hal yang istilahnya ya dalam tanda kutip lah. Mereka malu kan mengutarakannya ke pihak sekolah gitu. Nah seharusnya inilah yang diisi oleh para orang tua. Nggak apa-apa anak-anak menceritakan misalnya even hal-hal yang sedikit ekstrim gitu kan. Nggak masalah. Biar anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya ini ingin menjadi pendengar yang baik gitu. Bukan hanya bisanya menggurui saja gitu. Akhirnya kalau anak lebih sering kita gurui, kita nasihati, apalagi kita marah-marahin, ya bagaimana rumah ini menjadi tempat yang menyenangkan gitu untuk belajar. Jadi sama di rumah di sekolah yang menyenangkan.